Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari CGP Angkatan ke-8. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa kelompok kami sebenarnya harusnya 3, namun karena yang satu mengundurkan diri sehingga saya minta bantuan kepada teman sejawat untuk mengganti sebagai anggota yang ketiga. Sehingga nanti dalam praktik coaching pada kali ini kami tidak bisa sesempurna sesuai dengan siklus yang harus kami lakukan. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Sabitun, bekerja di SMP Negeri 2 Kalibawang, dan berikutnya ini adalah Rizka Joni Widiat Moko dari SMP Negeri 4 Kaliwiro. Dan Ibu Saya Suli Setiawati, guru SMP Negeri 2 Kalibawang. ya. Jadi pada saat ini nanti Ibu Sulis ini akan bertindak sebagai seorang kuci, dan kedua-duanya akan bertindak sebagai kuci karena kami berdua, saya dan Pak Joni ini akan bergantian sebagai coach dan sebagai pengamat. Untuk praktik pertama saya akan sebagai coach terlebih dahulu dan Pak Joni akan sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Selamat siang Pak. Oke, kali ini kita akan memulai proses coaching, di mana nanti Pak Sabitun sebagai coach, kemudian Bu Sulis sebagai kuci, dan saya sebagai pengamat. Langsung saja, di sini saya hanya mengingatkan bahwa kompetensi coach diantaranya yaitu yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua itu sebagai pendengar yang baik, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini Pak Sabitun sebagai coach akan mau mengembangkan kompetensi yang apa, Pak Sabitun? Ya, saya akan belajar untuk membuat pertanyaan berbobot kepada seorang uji. Oh, begitu ya. Berarti ini Pak Sabitun akan mengembangkan kompetensi untuk mengembangkan atau membuat pertanyaan yang berbobot, begitu ya, Pak Sabitun. Untuk selanjutnya silakan untuk proses coachingnya bisa dimulai, monggo Pak Sabitun. Terima kasih. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Kelihatannya hari ini sangat cantik sekali Ibu, luar biasa. Dan sebelumnya mohon maaf, sekedar konfirmasi, Ibu kemarin WA saya nggih? Oh, nggih, Ya. ya. Dan mohon maaf membalasnya agak terlambat karena WA saya itu HP-nya saya silent sehingga tidak mendengar ada WA dari Ibu. Meskipun terlambat tidak apa-apa, dan hari ini alhamdulillah bisa bertemu dengan saya. Jadi apakah kiranya ada sesuatu yang mau disampaikan kepada saya terkait dengan WA panjenengan kemarin sore itu? Gini Pak, sebenarnya saya itu pengen cerita lah sama Bapak. Oh, Ya, boleh. terkait ini pembelajaran saya di kelas. Oh, terkait dengan pembelajaran di kelas berapa ya Ibu? Di kelas 7. Di kelas 7. Siswanya masih baru ya. Iya. Nah, permasalahannya apa itu? Siswa-siswa saya itu masih agak kebingungan itu ketika menerima materi dari saya itu Pak. Oh, berarti siswa-siswinya itu kebingungan menerima materinya dari Iya. Bu Sulis. Nah, terkait dengan pertemuan panjenengan dengan saya, kira-kira dengan nanti selesainya pertemuan dengan saya itu apakah ada tujuan khusus yang akan Ibu tuju? Ya, saya berharap dengan pertemuan ini nanti akan membuat saya bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi gitu Pak. Berarti tujuan intinya Ibu bertemu dengan saya hari ini agar bisa membuat pembelajaran agar bisa lebih baik lagi, Iya. begitu ya.
Oke Ibu, kita mulai dari kembali lagi ke awal bahwa Ibu tadi sudah menyampaikan masih banyak siswa yang tidak bisa memahami pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, Iya. sekiranya apa sih yang sudah Ibu lakukan selama ini dalam mengajar di kelas 7 itu? Saya biasanya mengajarnya itu ya itu nyatet, kadang masih terus ini apa hanya menyampaikan pakai ceramah gitu. Nah itu mungkin siswa-siswa itu jadi kurang antusias gitu, kurang menarik mungkin ya Pak Bisa ya. jadi. Iya. Dan kadang mungkin didikte gitu anak ya. Iya. Terus hal yang lainnya selain mengajar dengan ceramah, kemudian mencatat di board, kemudian anak-anak didikte untuk mencatat, itu hal yang lain yang sudah dilakukan Ibu itu apa? Ya kalau diskusi itu sudah saya jalankan. Cuma kadang anak-anak itu diskusinya itu apa ya? Belum maksimal gitu. Mungkin masih kurang media gitu yang lebih inovatif atau gimana gitu ya Pak ya. Oke, berarti sebenarnya sudah tidak hanya monoton satu metode yang sudah dilakukan, sudah mencoba dengan diskusi, tapi ternyata anak juga masih belum mampu secara aktif ya. Iya. Nah, sekiranya dari pengalaman itu, apakah Ibu masih punya nih metode yang sekiranya akan diterapkan atau akan dicoba agar anak itu bisa lebih fokus dalam mengikuti pembelajarannya Ibu? Untuk ke depan saya sebenarnya punya rencana. Iya. Rencana saya itu untuk menyajikan kasus-kasus itu, studi kasus di dunia nyata mungkin akan lebih sesuai dengan minat siswa, terus sesuai dengan keadaan alam dan sebagainya yang sehubungan dengan ini yang menarik gitu ya. Yang menarik bagi siswa, iya, luar biasa. Saya kira hal itu patut sekali dicoba dan tidak ada salahnya nanti hal itu dicoba, dan saya ingin sekali nanti mengetahui dari perkembangan. Nah, terkait dengan rencana yang sudah Ibu lakukan itu, kira-kira tolak ukur dari keberhasilan dari panjenengan mempraktikkan metode pembelajaran seperti yang direncanakan itu seperti apa? Siswanya nantinya seperti apa? Kalau menurut saya keberhasilan itu bisa dilihat misalnya dari sikap siswa. Ya. Siswa jadi lebih senang, kemudian lebih aktif, lebih komunikatif gitu ya. Ya seperti itu. Luar biasa. Dari angka 1 sampai 10 mungkin saya bisa dikasih gambaran Ibu. Kira-kira kategori keberhasilan dari program yang Ibu buat itu dari 1 sampai 10 kira-kira berapa kategori Ibu menganggap bahwa program yang Ibu lakukan itu berhasil? Kalau saya punya harapan itu nilainya ya 9 gitu ya. Wah, luar 9, biasa. 10 lah malah maksimal itu. Ya. Ya. Berarti kalau maksimal itu 10 ya, kalau 9 kan masih kurang 1. Iya Pak. Ya, luar biasa Ibu. Kembali ke awal dari tujuan yang dituju bahwa hari ini Ibu kepingin mendapatkan solusi atas pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Menurut saya sebenarnya sudah ditemukan oleh Ibu sendiri. Tadi Ibu sudah menyampaikan ya kan, ingin mengubah pembelajaran yang lebih banyak mengangkat materi-materi yang disukai oleh siswa. Kemudian hal-hal baru yang sedang tren di siswa. Silahkan nanti untuk dipraktikkan, dan tentunya saya tunggu kabar baiknya. Mungkin dalam waktu kalau 1 minggu lagi, apakah sudah mulai ada perkembangan? Ya, saya akan mencoba untuk mulai minggu depan Pak. Saya sangat semangat sekali. Siap. Ya. Kalau begitu saya tunggu beritanya, kabarnya. Syukur-syukur Ibu datang lagi ke sini untuk menyampaikan hasilnya. Bahkan mungkin di
tambahi dengan dokumentasi yang cukup sebagai penguat itu, dan semoga bisa dijadikan acuan bagi guru yang lain. Apakah masih ada yang mau disampaikan Ibu? Saya rasa sudah cukup. Terima kasih sekali Pak Bidun. Saya hari Iya. ini mendapat pencerahan. Semoga saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan dan dengan bantuan Bapak. Terima kasih sekali. Amin. Sama-sama berdoa semoga Allah memberikan kelancaran dan siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang solih dan solihah, Amin. manfaat dunia dan akhiratnya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih proses berjalannya kucing pada siang hari ini yang sudah dilakukan Pak Sabidun dan Bu Sulis ya. Saya mohon izin untuk menyampaikan refleksi berdasarkan hasil pengamatan yang telah saya lakukan. Di sini kalau menurut saya Pak Sabidun sudah melakukan kompetensi yang harus dikuasai oleh coach, yaitu yang kehadiran penuh ya. Tadi Pak Sabidun sudah menyimak pertanyaan-pertanyaan yang atau gagasan yang disampaikan oleh Bu Sulis. Kemudian Pak Sabidun juga sudah mendengarkan dengan baik, dengan respon-responnya. Kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut Pak Sabidun nih, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Terima kasih Pak Joni. Menurut saya tadi selama kita berinteraksi ya Bu, ini menurut saya, tapi kalau menurut panjenengan nanti ya mohon masukannya buat saya. Menurut saya sudah mampu membuat pertanyaan-pertanyaan yang memantik bagi seorang kuci untuk menyampaikan permasalahan yang sedang dialami. Oke. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi menurut Pak Sabidun? Yang mungkin perlu saya perbaiki adalah menjadi pendengar yang baik mungkin ya. Jadi sebagai seorang kuci itu kan memang harus menjadi pendengar yang baik agar mampu menangkap apa yang disampaikan oleh kuci kepada seorang coach gitu. Nah, dan apa yang Pak Sabidun lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan sesaat melakukan coaching? Ya mungkin untuk menjadi seorang present yang baik, yang pertama dan yang sebelum kegiatan coaching ini dilakukan adalah yang pertama mengesampingkan semua pikiran-pikiran, kemudian mengesampingkan pekerjaan-pekerjaan yang sedang ada pada diri kita, termasuk juga kita men-silent HP, dan juga HP kalau perlu kita sisihkan dulu agar tidak mengganggu proses berjalannya kucing, begitu Pak Jo. Oh ya, luar biasa sekali Pak Sabidun ya. Ya. Dan apa yang akan Pak Sabidun lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan proses kucing? Yang akan saya lakukan dan perlu perbaikan lagi adalah tentunya saya lebih banyak belajar kepada para senior saya, terutama CGP Angkatan 6 yang sudah lulus, terkait dengan praktek kucing yang baik dan semakin sering melaksanakan praktik kucing terutama kepada siswa, kepada guru ini Pak Jones. Luar biasa, semangat belajarnya Ya, pantang menyerah. siap. Belajar dan terus belajar. Luar biasa sekali Pak Sabidun. Oke, untuk proses coaching pada siang hari ini untuk Pak Sabidun sudah cukup, dan selanjutnya silakan untuk dilanjut. Kemudian untuk Bu Sulis, nah umpan balik setelah melaksanakan coaching dengan Pak Sabidun, bagaimana perasaannya sekarang Bu? Saya merasa lega, kan sudah menyampaikan unek-uneknya, sudah menemukan sendiri permasalahan solusi dari permasalahan saya. Saya jadi lebih percaya diri dan lebih semangat lagi untuk melaksanakan pembelajaran di
jadi plong ya Bu ya. Iya, lebih plong. Luar biasa sekali nih Pak Sabidin dan Bu Sulis sehingga mendapatkan tujuan yang diharapkan. Demikian proses kucing yang diperankan oleh Pak Sabidin sebagai coach, kemudian Bu Sulis sebagai kunci, dan saya Rizka Joni sebagai pengamat. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat. Untuk selanjutnya praktek kucing akan dilakukan saya sebagai pengamat, Pak Rizka Joni Widiatmoko ini sebagai seorang coach, dan Ibu Sulis Setiawati sebagai kunci. Selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian. Pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan ke agenda kita coaching hari ini. Tentunya saya sebagai pengamat sebelumnya mohon maaf kepada Pak Rizka Joni apabila dalam melakukan pengamatan nanti ada kekurangan. Yang pertama, nanti Pak Joni akan melakukan praktek coaching dengan Ibu Sulis selaku kunci. Nah, dalam hal ini tentunya saya sebagai pengamat tidak akan menyampaikan banyak hal karena justru nanti salah kalau saya menyampaikan banyak hal. Tetapi pada intinya bahwa yang namanya coaching itu bagaimana kita bisa menjadi yang pertama itu present, kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik, dan yang ketiga adalah mampu untuk membuat pertanyaan yang berbobot, Pak Joni. Hanya 3 kompetensi itulah yang mungkin perlu dikuasai atau perlu seorang coach itu lebih banyak belajar. Terkait dengan 3 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Rizka Joni? Oke, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada praktek kucing kali ini adalah sebagai pendengar yang baik, Pak. Sebagai pendengar yang baik ya. Oke. Oke, Mas Joni, siap. Selamat siang Bu Sulis. Selamat siang Pak Joni. Oke. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini saya sebenarnya banyak sekali masalah. Ini hari ini saya pusing sekali. Iya. Oh, kenapa? Sakit kepala atau banyak masalah yang sedang dihadapi? Banyak masalah yang saya hadapi, Pak. Saya hari ini mau curhat kepada Bapak. Boleh kan, Pak? Oh, boleh banget, boleh banget. Monggo, silahkan. Kira-kira ada masalah apa ini yang sedang dihadapi saat ini? Saya itu kan di kantor itu banyak sekali masalah pekerjaan, terutama pekerjaan lah. Semua itu deadline, ada arkas itu. Saya kan mengerjakan bos juga, terus aset. Selain itu saya juga harus mengajar di kelas, jamnya full itu 24 jam. Selain itu di rumah juga banyak kerjaan rumah tangga, Pak. Oh ya, saya paham dengan kondisinya Ibu ya. Memang kalau banyak masalah itu malah terkadang kita jadi tidak fokus ya, Bu. Memikirkan yang sana, yang sini ya gitu. Saya paham dengan kondisi Ibu. Nah, ini dengan pertemuan kita siang hari ini, kira-kira apa yang pengen Ibu sampaikan atau yang pengen Ibu dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Harapan saya bisa bercerita semuanya kepada Bapak, kemudian saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini. Oh ya, tentang solusi ya. Ya. Mungkin untuk mengatasi hal-hal
tadi tentang terkaitannya masalah yang sangat banyak ya dengan pekerjaan tentunya. Semua orang tentunya pernah mengalami hal yang serupa dan tentunya juga banyak sekali yang bisa mengatasi masalah-masalah tersebut hingga terselesaikan. Nah, selama ini tentunya juga Bu Sulis juga sudah pernah mengalami ya. Nah, untuk mengatasi hal-hal yang serupa itu biasanya Bu Sulis itu bagaimana mengatasinya? Dengan cara apa? Kalau yang selama ini saya lakukan itu paling ini ya, meditasi itu. Meditasi. Tetapi saya rasa masalah saya masih muncul itu ya. Kemudian saya mencoba untuk jalan-jalan itu, piknik lah. Tapi habis pulang piknik itu pusing lagi karena uangnya habis itu untuk jalan-jalan, Pak. Oh iya, paham. Jadi setelah melakukan meditasi belum juga terselesaikan, habis itu mikirnya piknik biar refresh. Tahu-tahu pulang piknik ada lagi ya. Malah nambah masalah lagi. Jadi masalahnya sangat kompleks. Mungkin Bu Sulis punya alternatif lain yang sudah dipikirkan atau untuk mengatasi masalah ini, kira-kira apa yang akan Bu Sulis lakukan? Untuk rencana itu saya kan terkait dengan deadline, saya akan deadline-nya itu saya lihat waktunya kapan. Kalau yang masih lama berarti nanti saya kerjakan yang besok-besok lagi. Jadi saya akan memprioritaskan. Ya, misalnya seperti Arkas harus deadline besok. Itu saya kerjakan lebih dulu. Kalau aset masih minggu depan berarti saya kerjakan besoknya lagi. Itu mungkin bisa mengurangi stres saya karena semua memang harus dikerjakan. Kemudian untuk pekerjaan rumah tangga, misalnya masak, saya atur itu waktunya misalnya malam hari. Karena kalau pagi hari itu kan harus menyiapkan anak-anak untuk sekolah, bangun pagi, menyiapkan ya semuanya lah, karena di rumah saya tidak punya pembantu rumah tangga itu, jadi ya seperti itu, Pak. Oh ya. Kalau boleh saya simpulkan, berarti kan tadi Bu Sulis itu ingin mendahulukan yang deadline-nya paling cepat atau paling mendekati, gitu ya Bu. Saya rasa itu ide yang bagus Bu untuk diterapkan. Jadinya kita tahu mana yang harus didahulukan dan mana yang harus bisa dikerjakan berikutnya. Saya rasa itu ide yang cukup bagus ya, karena tadi sudah melakukan berbagai hal ketika pekerjaannya banyak, tahunya dengan melakukan aktivitas A, selesai malah enggak, ditambah aktivitas B, selesai malah nambah begitu. Ternyata Bu Sulis mempunyai ide baru untuk membuat atau merencanakan yang dikerjakan yang mendekati deadline-nya. Saya rasa itu ide yang cukup bagus, Bu. Nah, kira-kira dari ide yang akan dilaksanakan ini, Bu Sulis mau menerapkannya mulai kapan? Mulai nanti sore. Nanti sore. Iya. Kalau yang pekerjaan rumah saya akan mulai nanti sore. Oh ya, bagus sekali. Jadi mungkin semakin cepat semakin bagus ya, Bu ya. Jadi nanti semakin terarah ya. Iya. Nah, mungkin ada masalah lain yang mau disampaikan lagi? Saya kira sudah cukup, Pak. Sudah cukup? Iya. Berarti Bu Sulis sudah menemukan gambaran ini untuk menentukan solusi dari permasalahan yang tadi. Alhamdulillah, dengan saya sudah bertemu dengan Bapak, saya bisa menemukan pencerahan lah, mendapatkan pencerahan, bisa menemukan solusi. Semoga ini benar-benar bisa saya wujudkan dan bisa menyelesaikan masalah saya sendiri. Amin, amin, amin. Ya, jadi sebetulnya solusi ini adalah Ibu yang sudah menemukan sebetulnya, hanya saja mungkin
kalau belum disampaikan dengan seseorang masih jadi mengganjal atau belum bisa ada penguatannya gitu mungkin. Iya. Iya. Nah, semoga setelah ini Bu Sulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan bisa mendahulukan mana yang lebih penting dan mana yang belum begitu penting, sehingga pekerjaannya nanti akan terselesaikan dengan baik begitu. Nah, ini untuk saya juga jadi penasaran ini untuk hasilnya bagaimana ini ya. Jadi mungkin besok ada yang deadline ya Bu ya, tadi Iya, yang disampaikan. besok ada. Oh iya, berarti mungkin untuk minggu depan boleh nih kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya pengen menanyakan perkembangannya kepada Ya. Bu Sulis. Siap Pak, saya senang sekali bertemu Bapak. Bisa mau cerita semuanya. Oh ya, saya siap mendengarkan dan mendapatkan apa yang sudah diinginkan Bu Sulis. Terima kasih. Oke. Pak Joni. Setelah ini Bu Sulis acaranya apa? Acaranya itu mau ngantar anak ngaji. Oh, mau ngaji. Oh, Iya. nggih monggo nderekaken badhe kundur. Mugi-mugi anaknya bisa menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin, amin. Nih, monggo Bu Sulis. Oke. Ya, Pak Joni. Ya, Pak Sabdun. Tadi panjenengan sudah melaksanakan praktek coaching ya. Iya. Sudah menurut pengamatan saya luar biasa, sudah melaksanakan praktek coaching dengan baik dan tentunya dari 3 kompetensi yang tadi saya sampaikan, alhamdulillah juga sudah tercukupi. Namun menurut Pak Joni, kira-kira dari ketiga kompetensi seorang coach itu apa yang sudah berjalan dengan baik dari ketiga kompetensi itu? Ya, menurut saya di sini sudah berusaha sebagai pendengar yang baik, gitu Pak Sabidun, supaya dari hasil coaching ini saya juga bisa memberikan memberikan gambaran kepada Bu Sulis, dan saya juga bisa menangkap informasi yang disampaikan oleh Bu Sulis. Gitu. Oke. Terus selanjutnya, apakah masih ada yang perlu untuk ditingkatkan untuk terkait dengan keterampilan menjadi seorang coach? Ya, terima kasih Pak Sabitun. Yang perlu saya tingkatkan mungkin sebagai coaching ini adalah membuat pertanyaan yang berbobot, sehingga nantinya dengan pertanyaan-pertanyaan itu saya juga bisa lebih dapat menyimpulkan dengan lebih efektif tentang solusi yang nantinya disampaikan oleh coach. Gitu. Berarti bagaimana menggali atau kita memantik sebuah pertanyaan agar seorang coach ini mampu untuk memunculkan ide atau memunculkan cerita, itu yang perlu mau ditingkatkan. Betul sekali Pak Sabito. Oke. Kemudian untuk tetap dalam kondisi present ya, atau kehadiran penuh. Jadi sebelum dan pada saat proses coaching ini, apa yang sudah Anda lakukan? Oh ya, jadi saat tentunya untuk melakukan suatu coaching ini kita juga tetap harus dalam kondisi yang benar-benar free ya, dapat dikatakan free. Jadi kita mengabaikan dulu kepentingan pribadi. Jadi di sini Bu Sulis tadi sebagai coach ingin menyampaikan unek-uneknya, permasalahannya, ya di saat itu juga saya juga harus siap 100% buat Bu Sulis begitu. Jadi di situ benar-benar saya itu harus bisa masuk ke dalam alurnya Bu Sulis supaya kita itu satu arah begitu Pak Sabi. Dan tentunya tetap real pada tujuan. Real pada tujuan, betul sekali. Susun oleh. Oke Pak Joni, kemudian apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau untuk meningkatkan keterampilan dari seorang coach
Ya, jadi di sini dari 3 kompetensi sebagai coach itu terutama kehadiran penuh itu sangat penting ya, dimana tadi harus berusaha 100% kita masuk ke dalam cerita atau yang unek yang disampaikan oleh Kuci. Kemudian di sini adalah untuk menemukan solusi Kuci, tentunya kan ada pancingan dari pertanyaan berbobot itu, pemantik lah ya. Pemantik, betul sekali. Nah, itu juga masih perlu saya kembangkan lagi. Kemudian sebagai pendengar yang baik, nah di sini sebagai pendengar yang baik tentunya hampir mirip dengan yang present itu tadi. Jadi ketika kita memberikan kesempatan kepada Kuci, kita juga harus siap mendengarkan dengan sepenuh hati, dengan bijaksana, dan tentunya dari mendengarkan itu juga diharapkan kita juga bisa memikirkan atau memunculkan ide-ide sebagai pertanyaan yang berbobot itu tadi. Oke, luar biasa Pak Joni. Jadi dari awal hingga akhir sudah berjalan luar biasa. Nah, kemudian ini pertanyaan buat Bu Sulis nih selaku kucinya. Deg-degan nggak Bu? Iya, deg-degan ketemu Pak Joni. Berarti panjenengan masih punya jantung. Iya. Nah, kemudian dari apa yang tadi proses coaching yang sudah dilakukan, apa yang Ibu rasakan dan pada saat proses coaching tadi dari sebelum panjenengan menyampaikan permasalahan, kemudian menyampaikan permasalahan sampai dengan Pak Rizka Joni ini menggali informasi secara dalam, kemudian panjenengan menemukan solusi. Nah, apa yang Ibu rasakan? Awalnya saya rasanya itu kan banyak masalah, itu jadinya ya pusing gitu ya, mau menumpahkan semua keluh kesah perasaan itu ya kepada Pak Joni. Kemudian setelah kami bincang-bincang itu saya mulai merasa adem gitu, mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa memantik saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dan permasalahan yang dihadapi terpecahkan ya? Ya, alhamdulillah saya bisa menemukan sendiri, itu saya merasa puas itu. Iya. Luar biasa. Ya, Oke. saya terima kasih sekali sama Pak Joni. Sama-sama. Jadi lebih plong gitu. Sama-sama. Ya. Ibu dan Bapak guru hebat, kita sudah sampai di akhir dari praktek coaching yang dilakukan oleh saya dan Pak Rizka Joni, dan juga atas bantuan rekan sejawat Ibu Sulis Setiawati. Tentunya ada banyak kekurangan, tak ada gading yang tak rata, dan juga tidak ada sesuatu yang semuanya sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya banyak kurangnya mohon maaf, dan kritik dan saran dari Ibu dan Bapak guru hebat semuanya tentunya sangat kami nantikan. Terima kasih. Sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CGP tergerak, bergerak, menggerakkan.